Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Wa qala ba'du salaf kanu yad'una Allah sittatan ashhuri ay yuballighahum syahru ramadana thumma yad'una Allah sittatan ashhuri ay yaqabbalahu minhum. Terima kasih yang saya hormati Ayahanda Dekan Fakultas Kedokteran UMI yang meluangkan waktunya untuk walaupun beliau dalam perjalanan menuju Bulukumba, tapi alhamdulillah beliau menyempatkan untuk singgah demi acara ini. Jazakallahu khair kepada Ayahanda Dekan Dr. Haji Nasruddin AM SPOG Konsultan Mars MSD. Yang saya hormati Ustadz Haji Saiful Yusuf LCMA, para wakil dekan yang hadir pada malam ini, para dosen dan staf, serta anak-anak mahasiswaku yang saya hormati dan saya cintai. Adapun susunan acara kita pada malam ini, yaitu pertama adalah sambutan atau arahan dari Ayahanda Dekan, yaitu Dr. Haji Nasruddin AM SPOG Konsultan Mars MSc. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah oleh Ustadz Saiful Yusuf LCMA. Beliau adalah alumni dari Universitas Islam Madinah dan Universitas King Saudi Riyadh. Kemudian acara selanjutnya adalah tanya jawab. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan GEN atau Gerakan Energi Ramadan yang keempat Ustadz yang diadakan oleh Fakultas Kedokteran UMI. Baiklah, mari kita sebelum mulai acara ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkah rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada malam ini walaupun ya cuaca mungkin di Makassar ini lagi hujan, kita bisa kembali berkumpul lewat Zoom ini. Begitu pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah. Saya kira materi ini adalah materi yang sangat penting sekali untuk kita simak bersama dan kita perhatikan dengan seksama karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan materi ini adalah bekal menuju Ramadan. Jadi sebelum kita memasuki bulan Ramadan atau kita kedatangan tamu yang mulia ini, tentu ada hal-hal yang perlu kita persiapkan, terutama adalah ilmu. Sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan situ, al-ilmu qabla qauli wal amal. Seseorang itu harus berilmu dulu sebelum beramal. Saya kira ini perlu kita kan salah nanti akan dijelaskan oleh Ustadz dijelaskan apa-apa yang akan kita persiapkan dalam menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Baiklah, para peserta hadirin yang ada pada malam ini, untuk mempersingkat waktu, kita beranjak kepada acara pertama yaitu sambutan atau arahan dari Ayahanda Dekan kepada Ayahanda Dekan Dr. Haji Nasruddin AM SPOG Konsultan Mars MSc. Kami persilakan. Waliyatafadhal alaihi maskuran masjura. Iya. Terima kasih banyak moderator Ustadz Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Al-Mukarram Ustadz Saiful Yusuf LCMA, yang kita hormati dan banggakan bersama. Ini bersama saya di
daerah Takalar lewat ini. Ayahanda wakilkan 1, 2, 3, dan ayahanda wakilkan 4. Alhamdulillah, anakku sekalian yang saya cintai, mohon maaf para dosen yang hadir bergabung kita bersama pada malam hari ini, para tenaga kependidikan, ada hadir juga Ibu Kepala Tata Usaha beserta rombongan yang lain yang sama-sama kami di Takalar ini. Anakku sekalian, mahasiswa prodi sarjana kedokteran dan profesi dokter, alhamdulillah, pertama saya mengaturkan jasa kelah dan kasih kepada Al-Ustadz Saiful Yusuf, LCMA, selalu berkesempatan untuk mengundang kami bersama kami dalam majelis ilmu seperti ini. Dan tadi di awal, mohon maaf, Al-Ustadz saya sudah sampaikan bahwa saat ini jumlah dosen kami hampir 170 lebih, sedangkan pegawai hampir sekitar juga 70-60 orang ya. Ditambah mahasiswa dari sarjana kedokteran sekitar 1.200 hampir 1.300, dan mahasiswa profesi hampir kurang lebih 400. Dan kita siapkan Zoom ini untuk bersilaturahim sekaligus. Al-Ustadz, kami sampaikan bahwa seperti standar kami, setiap ada awal perkuliahan, setiap kita masuk semester baru, setiap mau penerimaan mahasiswa baru, setiap ada kegiatan bakti sosial, kegiatan penelitian, apa saja bentuknya, kita selalu rapat persiapan. Dan tidak tanggung-tanggung, kadang untuk perkuliahan kita kadang rapat 2-3 kali. Bahkan pada setiap blok lagi mau jalan, rapat lagi persiapan. Apatah lagi, ada suatu momen yang sangat besar. Ramadan akan tiba 1444 Hijriah ini, 2023 Masehi. Sehingga sama standarnya, bahkan harus lebih. Al-Ustadz, mohon pencerahannya. Mau saya sampaikan kepada anak, mari nak, ini kita harus rapat akbar. Saya sampaikan tidak boleh tidak hadir. Kalau ada yang tidak hadir di sini, saya sudah sampaikan kepada Kaprodi, penanggung jawabnya Dr. Alamanda dan Dr. Titi, mohon didata, kasih ketemu saya hari Selasa. Saya ingin dia dengar sendiri rekamannya ini, Al-Ustadz sebentar, tapi offline di kampus ya. Saya minta betul-betul tidak ada yang terlewatkan, termasuk pegawai ya. Teman sejawat dosen dan anakku sekalian, alhamdulillah juga ya, kegiatan gerakan energi Ramadan yang kita gagas 4 tahun yang lalu ini, Ustaz, adalah bagian daripada membangun semangat spiritual kita sebagai institusi pendidikan dan dakwah. FKUMI dan FKUMI sendiri menempatkan visinya untuk menjadi dokter dengan penguatan nilai Islam, dengan profil, di antara profilnya adalah untuk menjadikan alumni kita, outcome kita menjadi dokter muhsin. Sehingga kegiatan apapun yang kemudian memperkuat dan mengantar penguatan kompetensi dan profil itu harus kita buat. Termasuk salah satunya adalah gerakan energi Ramadan yang keempat ini. Dan kali ini tidak tanggung-tanggung saya sampaikan supaya maksimal. Nanti panitia akan memperlihatkan, atau bisa di-share screen sekarang, bisa minta tolong, yang tadi ada berapa kegiatan yang akan kita lakukan, tolong di-share screen. Insyaallah ini agenda yang telah digagas oleh tim panitia di bawah komandannya Ayahanda Wakilkan 4. Ada pelatihan dai, pembekalan Ramadan, lomba antar sekolah SMA, lomba film pendek nasional tentu bernuansa Islam dan medis. Kemudian ada buka dan tarawih bersama. Dan mohon Anda doanya, Al-Ustadz, insyaallah kami undang juga nanti kalau berkesempatan pada buka puasa bersama ini, kita sudah plot dengan Pak Rektor dan Yayasan, insyaallah tanggal 30 Maret, itu akan dirangkaikan dengan acara grand opening. Gedung baru kami ada 6 lantai, Pak Ustadz. Dengan full 4 lantai ada lecture theater, di bawahnya ada lab anatomi klinis dan ruang kuliah sementara yang ke depan akan jadi perpustakaan, dan lantai 6-nya sementara kami persiapkan untuk menjadi sport center, tambahan daripada student center untuk lapangan futsal, basket, dan gym di sana nanti insyaallah.
Kemudian sekaligus peresmian student center yang kami renovasi di tengah itu. Kemudian ada foto spot dan perluasan daripada hotspot termasuk kantin kita. Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 30 buka puasa taruh bersama. Selain nanti ada buka puasa angkatan dan biasa juga ada buka puasa perbagian lagi. Itu juga biasa repot ya, biokimia, fisiologi, objin, membuat acara-acara tersendiri lagi, Masya Allah ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada lomba Asmaul Husna, lomba Hafiz-Hafizah, Ustadz. Alhamdulillah sekarang tercatat 58 Hafiz-Hafizah kami. Kurang lebih 28 orang adalah Hafiz 30 juz. Selebihnya 25, 20, dan beberapa juz. Ada itikaf, insya Allah ini. Dulu itikaf ini hanya masing-masing kami dosen dengan anak PA masing-masing di Masjid Raya. Tapi oleh Ayahanda Wakil Dekan 4 nanti mohon petunjuk juga Ayahanda Ustadz Saiful bahwa mungkin kami akan buat dalam bentuk jamaah nanti, apakah di Masjid Umi atau di mana, itikaf bersama. Nah, kultum Ramadan juga kalau tidak salah nanti ada mungkin 5 atau 6 kali kita upayakan setiap malam Jumat, insya Allah. Nah, ada sedekah Ramadan, ini tetap lanjutan daripada Jumat Berkah yang selalu kita laksanakan setiap minggu, Ustadz, program kita. Kemudian lomba anak-anak dosen, nah ini tiap tahun juga ini menarik sekali karena ada ceramah, hafalan, dan anak-anak dosen kita. Nah, yang heboh itu bukan anaknya, tapi dosennya, dia orang tuanya yang lebih heboh ya. Nah, kemudian ini yang baru juga adalah kajian Tibun Nabawi. Masih banyak sebenarnya kegiatan yang mungkin tidak terekam sini, belum ditulis, tapi artinya kita akan maksimalkan, Ustadz, bahwa Ramadan 1444 Hijriah ini betul-betul harus lebih semarak, lebih berkah, lebih baik daripada sebelumnya, dari 1, 2, 3, dan sekarang yang keempat. Terlebih lagi, Al-Ustadz, mohon Ayahanda Saiful bisa memberikan juga kami nanti doa dan petunjuknya. Saya sampaikan bahwa insya Allah tahun ini plot kita, kalau bukan Ramadan, saya berharap setelah Ramadan, setelah Lebaran, kita akan reakreditasi. Dan selalu saya sampaikan dan kita saling mengingatkan bahwa akreditasi A yang lalu telah kita raih dan insya Allah ini menuju akreditasi unggul dalam PTKes, betul-betul bukan karena kemampuan dan kehebatan kesuksesan kita, tapi semua semata-mata hanya karena pertolongan Allah dan ridha Allah. Untuk itu kita juga ingin maksimalkan bahwa apa yang telah kami maksimalkan dengan instrumen, borang istilah kita ya, dokumen-dokumen dan bangunan-bangunan yang kita perbaiki. Tapi yang paling utama lagi adalah bagaimana membangun semangat spiritual untuk menyongsong akreditasi ini. Kenapa Ustadz? Insya Allah mohon doanya Anda sekalian, kita akan gagas lagi pada tanggal 10 besok, Jumat minggu depan. Kita akan upload ke PTKes dan insya Allah kita akan dahului lagi dengan acara zikir dan tadarusan Al-Kahfi, dan kemudian insya Allah Ibunda Dr. Nesyana, Ketua LPM UPM UMI, Unit Pendidikan Mutu UMI, dan Sekretaris Dr. Sigit akan mengupload dalam PTKes. Artinya kita sudah maksimalkan kurang lebih hampir 2 tahun memaksimalkan borang itu bersama juga mahasiswa dan yang lain, dosen. Tapi bismillah, tidak kami akan upload sebelum kita mengadakan zikir, membangun kekuatan spiritual kita, bahwa ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kita tanpa ridho dan pertolonganmu untuk proses mulai upload, asesmen kecukupan, sampai insya Allah mereka datang ke UMI untuk asesmen lapangan. Tentu semuanya adalah atas kehendak, ridho, dan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, mohon maaf nanti Ayahanda Dr. Saiful bahwa setelah ini di awal kami akan bergeser karena kami ini dari tadi pagi luar biasa, pelantikan IKA, BEM, ini lanjut kami menuju ke Bulukumba, akan jadwalkan Bupati akan menerima kami di Rumah Sakit Bulukumba, rumah sakit jaring kami baru mulai mengirim mahasiswa profesi ke Bulukumba, sehingga kami dalam perjalanan nanti akan menyimak melalui media yang lain, mungkin handphone, sambil perjalanan kami ke Bulukumba. Mohon doanya insya Allah. Sekali lagi, ini semua demi kepentingan institusi dan demi anak-anakku sekalian. Saya kira itu dapat kami sampaikan. Jazakallah dan kazira. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, Ustadz. Dan baik secara pribadi maupun secara institusi wakili Sivitas Akademika, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon arahannya, petunjuknya. Kami ini mungkin di satu sisi punya kelebihan, tapi di sisi seperti ini tetap kami mohon petunjuk dan pencerahan supaya kami tidak dosen, pimpinan dosen, karyawan, dan bilhus anak-anakku ini betul-betul bisa memaksimalkan Ramadan 1444 Hijriah.
kita tidak pernah tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita semuanya. Dan kita tetap berdoa, mudah-mudahan kita semua dapat menjumpai Ramadan 1440 Hijriah ini sehat sampai kemudian fitrah di 1 Syawal 1444 Hijriah. Makasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam baiklah, itulah tadi sambutan dari yang tadi kan. Terima kasih banyak atas sambutan dan arahannya. Baiklah, kita akan melangkah ke acara selanjutnya. Bisa foto dulu dong nanti sebelumnya, sebelum kami bergeser. Siapa yang dokumentasi? Bisa dokter Diva, dok? Iya, silakan. Mohon maaf saat ini file dokumentasinya. Iya, betul. Semoga lancar perjalanannya, Dokter Nas. Oke, barakallah. Ya, lagi kita kalah ini hampir. Iya. Selamat sampai tujuan insyaallah. Ya. Tapi dok, Oh, ada juga dari Jepang ya bergabung ini. Iya, izin gabung, Dok. Ya. Insyaallah. Dosen kami Ustaz ada di Jepang sekolah bergabung. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya itu ingat almarhum Prof. Hamid Tahir ya, bahwa kalau kita di Jepang itu beribadah seperti lilin di antara kegelapan, karena yang lain tidak salat, Anda salat, maka jangan lupa selain bercahaya, maka Allah juga sangat mengawasi kamu karena cahaya terang sekali, maka fokusnya lihat beneran jadi yang berbuat ya benar. Sudah foto? iya, sudah. Oke. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, makasih banyak Ayahanda. Juga dari Jepang, selamat bergabung Dr. Tomo dari Jepang, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ustaz, ada juga Dr. Andi Mas Dipa juga bergabung, alhamdulillah. Dr. Mas Dipa, ya Masya Allah, selamat bergabung teman-teman dari Jepang. Mas Ya, Dipa, Masya ya. Allah. Ya, baiklah para hadirin. Sekarang kita melanja pada acara selanjutnya, itu tausiah yang dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Saifullah Yusuf, LCMA. Beliau adalah alumni Universitas Islam Madinah dan Universitas in Saud Al-Riyadh. Kepada beliau, Ustadz, kami persilakan, boleh tafadhal maskura mahjuran. Tafadhal Ustadz. Baik, syukran. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada para peserta kajian menjelang Ramadan ya, dari para pimpinan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, jajaran dosen, staf, dan para mahasiswa, mahasiswa-mahasiswi, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, agar kita bisa kemudian mendapatkan juga untuk mengisi Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mari kita buka kajian kita atau pengajian kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mensyukuri nikmat-nikmat kepada kita. Dan kita juga berselawat kepada baginda junjungan kita, manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, semoga senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kita pada malam hari ini bertajuk bekal, ya,
bekal menghadapi Ramadan, bekal kita menyambut bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya dalam 12 bulan yang ada dalam setahun. 11 bulan yang lainnya dan kemudian 1 bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diistimewakan karena di dalamnya kita wajib untuk berpuasa. Tidak ada bulan yang kita diwajibkan berpuasa padanya meskipun hanya 1 hari, kecuali bulan Ramadan. Ya, dan bukan cuma 1 hari, 1 bulan penuh kita diperintahkan berpuasa. Maka ini merupakan sebuah keistimewaan. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga menunjukkan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya, dan penjelasan dari petunjuk tersebut serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini diantara beberapa keistimewaan daripada bulan Ramadan yang akan kita jelang ini. Nah, karena itu, karena dia merupakan bulan yang istimewa, maka sudah selayaknya kita juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan ya bulan yang istimewa ini, tamu yang istimewa ini. Saya kira kita dalam kehidupan dunia, kalau kita akan kedatangan tamu yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita istimewakan, tentu kita akan membuat persiapan yang tidak biasa-biasa saja. Ya, persiapan kita itu pasti merupakan persiapan yang istimewa pula, sesuai dengan derajat keistimewaan tamu yang akan bertandang untuk menemui kita. Nah, karena itu bulan Ramadan yang merupakan bulan yang mulia, bulan yang agung, tamu yang agung, sudah selayaknya untuk kita kemudian mempersiapkan diri. Ya, apa-apa yang perlu kita persiapkan dalam menyambut bulan ini. Poin yang perlu kita perhatikan menjelang masuknya bulan Ramadan. Yang pertama adalah selalulah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Disebutkan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mereka selalu berdoa dalam setahun itu, ya, mereka berdoa selama 5 bulan lamanya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka pada bulan Ramadan yang baru saja mereka lewati. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan yang akan datang. Nah, itu setiap tahun seperti itu keadaan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah lewat 1 Ramadan, selama 5 bulan mereka berdoa agar Allah menerima amal soleh mereka, dan 6 bulan berikutnya menjelang Ramadan berikutnya mereka berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan yang dirindukan tersebut. Ada seorang sahabat yang membaca doa Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya. Allahumma, ya Allah, sallimni ila Ramadan. Sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Dan sampaikanlah bulan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah Ramadan ini dariku, maksudnya amal-amalku pada bulan Ramadan itu mutaqabbalan, sebagai amalan yang diterima. Saya kira ini doa yang baik untuk kita baca, meskipun doa ini bukan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tapi
diriwayatkan dari para salaf, juga ada yang menyebutkan dibaca oleh seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau mau kita ulangi bersama-sama boleh. Allahumma, ya bisa diikuti masing-masing ya. Allahumma salimni ila Ramadan ila Ramadan wasallim wasallim li di Ramadan Ramadan watasallamhu minni wa tasallam minhi watasallamhu minni wa tasallam mutaqabbala. mutaqabbalan. Ya, mudah-mudahan sudah bisa diingat ya. Saya ulang sekali lagi. Allahumma salimni ila Ramadan wasallim li Ramadan watasallamhu minni mutaqabbala. Nah, ini doa ya. Kalau tidak hafal doanya, bisa kita berdoa dengan bahasa Indonesia boleh. Intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Nah, ini kita perbanyak ya doa yang menunjukkan bahwa kita betul-betul memang adalah hamba yang merindukan bulan Ramadan. Kenapa kita merindukan bulan Ramadan? Karena itu tadi, karena bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak sekali keistimewaan, ya, banyak sekali keistimewaan. Ya, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, sehingga kita memiliki kesempatan untuk beramal soleh. Ya, kita mampu beramal soleh karena gangguannya lebih sedikit. Ya, karena gangguannya lebih sedikit. Sehingga kita sangat menginginkan agar bertemu dengan bulan Ramadan yang merupakan bulan yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kalau kita betul-betul menunjukkan kerinduan kita, ya, menunjukkan kerinduan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, ya, tentu kita merindukan Ramadan karena kita ingin bisa banyak beribadah pada bulan Ramadan yang mulia tersebut, ya. Maka insya Allah dengannya Allah akan kabulkan doa kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Yang kedua adalah menguatkan tekad, ya, niatkan dalam hati kita, dalam diri kita, dan tekadkan dia dengan kuat bahwa saya akan mengisi Ramadan saya yang akan datang ini dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih baik daripada bulan Ramadan yang lalu. Ya, ini kita perlu memasang niat dan tekad ini, karena dalam bulan Ramadan kita akan beramal. Amal itu dasarnya adalah niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu bergantung kepada niatnya. Maka mari kita ikhlaskan niat kita dan mari kita kuatkan tekad kita untuk memperbanyak amal soleh pada bulan Ramadan. Bahkan apa yang kita niatkan itu kita programkan, kita buat semacam rencana atau jadwal, ya, daftar amal-amal soleh yang akan kita kerjakan pada bulan Ramadan. Biasanya kita untuk urusan dunia kita punya perencanaan yang baik. Ya, kita punya sebuah cita-cita, maka kita perlu membuat perencanaan, strategi, langkah-langkah yang harus kita lakukan agar supaya apa yang menjadi cita-cita kita itu bisa tercapai. Ya, misalnya para mahasiswa ingin jadi dokter, ya tentu harus buat perencanaan. Ya, bagaimana supaya bisa menjadi dokter yang baik, dokter yang berkualitas. Ya, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya perkuat, ya, untuk saya menjadi seorang dokter yang berkualitas. Harus ada perencanaan. Maka Ramadan sebagai sebuah kesempatan yang terbatas. Dia kan cuma 1 bulan.
ya 29 hari atau 30 hari, tidak lebih. Karena sangat terbatas, maka kita perlu membuat perencanaan yang baik. Ya, di samping niat yang sudah kita pasang di hati kita bahwa saya akan mengisi Ramadan saya dengan sebaik-baiknya. Lalu kita tekadkan dengan kuat. Nah, kita buat perencanaannya. Di antara amal-amal soleh yang perlu kita programkan pada bulan Ramadan. Tentu kalau amal yang wajib itu istilahnya tidak ada tawar-menawar ya. Kalau amal-amal yang wajib ya, misalnya saya harus sholat 5 waktu ya setiap hari di bulan Ramadan, itu wajib ya. Ya, jadi yang wajib itu tidak ada tawar-menawar ya. Biasanya orang kalau yang wajib ya tidak bertambah tidak berkurang kan. Sholat 5 waktu tidak bisa kita tambah, tidak bisa kita kurangi. Tapi yang perlu kita rencanakan dengan baik adalah ibadah-ibadah sunnah. Ya, karena ibadah sunnah ini dari definisinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kita kadang-kadang terpengaruh dengan atau terpaku, terfokus pada potongan terakhir dari definisi tersebut. Bahwa dia adalah ibadah yang jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, sehingga orang biasanya meremehkan amal-amal yang sunnah ini. Dengan alasan bahwa ini kan amal yang cuma sunnah saja. Kalau kita tidak kerjakan pun tidak berdosa. Yang seharusnya kita itu memfokuskan perhatian kita pada potongan pertama dari definisi tadi. Bahwa sunnah itu adalah amal yang jika dikerjakan mendapat pahala. Kan seharusnya itu yang menjadi fokus kita. Bahwa dia merupakan amal yang mendapat pahala. Nah, karena ibadah sunnah itu kadang-kadang kita remehkan, karena kita anggap ditinggalkan pun tidak apa-apa, tidak berdosa, maka itulah kita perlu membuat perencanaannya. Ya, amalan-amalan yang disunnahkan ini yang perlu kita buat rencana. Apa yang akan saya kerjakan? Sunnah-sunnah apa yang akan saya hidupkan ya pada bulan Ramadan ini. Nah, di antaranya adalah misalnya saya harus mengkhatamkan Al-Quran ya 1 kali selama bulan Ramadan. Nah, ini satu program kegiatan ibadah yang perlu kita rencanakan. Mungkin kita sehari-hari baca Quran, tapi mungkin satu hari kita baca mungkin 1 halaman, 2 halaman, ya. Pada bulan Ramadan kita perlu melipat gandakan ibadah-ibadah kita. Karena memang dia adalah musim ibadah, ya musim ibadah. Saatnya untuk kita memperbanyak ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan itu melipat gandakan ibadah beliau. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah beliau di luar bulan Ramadan. Ya, Nabi pada bulan Ramadan didatangi oleh Jibril untuk mengkhatamkan Al-Quran yang sudah diwahyukan kepada beliau. Disebutkan dalam hadits riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril yudarisuhul Quran. Adalah Nabi seorang yang paling dermawan dan kedermawanannya mencapai puncaknya pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril datang kepada beliau untuk mudarasatul Quran, untuk mengulangi semua Al-Quran yang sudah diwahyukan kepada beliau. Jadi ini yang perlu kita contoh. Ya, maka rencanakanlah setelah kita niatkan tadi, kita tekadkan tadi, kita mulai rinci. Ya, apa saja amal soleh yang harus saya kerjakan pada bulan Ramadan ini. Kalau perlu kita catat, ya, karena biasanya dengan mencatat secara rapi itu akan memudahkan kita untuk mengontrol ya amal-amal kita nantinya. Maka tulis, saya harus mengkhatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Khatam 1 kali. Lumayan 30 juz ya. Yang mungkin biasanya dalam 1 bulan kita tidak bisa khatam 30 juz dalam 1 bulan. Maka targetkanlah saya harus mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam bulan Ramadan. Bagaimana caranya? 1 hari 1 juz. Kita buat juga langkah-langkahnya. Ya, saya harus baca 1 hari 1 juz. 1 juz itu berapa halaman? Kalau Al-Quran cetakan Arab Saudi itu ada 20 halaman. Artinya kalau saya harus membaca 1 hari 20 halaman, saya bagi-bagilah waktunya. Bagaimana caranya supaya saya bisa selesaikan 20 halaman 1 hari? Di sela-sela
kegiatan saya yang lain. Misalnya contohnya, ada orang membuat waktu baca Qur'annya setiap sebelum sholat atau setelah sholat. 5 waktu kita sholat, kalau kita baca sebelum atau sesudah sholat 4 halaman, maka akan selesai 20 halaman dalam sehari. Karena sholat kita 5 waktu, 4 halaman tidak terlalu panjang. Ya, kalau dirasa agak panjang, kita bagi 2 halaman sebelum sholat, 2 halaman setelah sholat. Maka setiap sholat kita baca 4 halaman. Satu hari kita menyelesaikan 20 halaman, itu 1 juz. Itu langkah-langkah yang perlu kita atur strateginya. Bagaimana supaya saya bisa melaksanakan apa yang saya targetkan. Itu diantaranya. Ya, memprogramkan untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam bulan Ramadan. Bagi kita yang atau diantara kita ada yang sudah biasa khatam 1 juz, 1 Al-Quran 1 bulan, maka perlu mentargetkan yang lebih daripada itu. Ya, kalau kita sudah terbiasa setiap bulan khatam 1 kali, cobalah targetkan pada bulan Ramadan ini khatam 2 kali. 2 kali dalam 1 bulan mengkhatamkan Al-Quran. Ya, ini saya kira amal soleh yang harus kita programkan. Kemudian di antara yang perlu kita programkan adalah banyak bertaubat. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Ada riwayat mengatakan 70 kali, ada riwayat mengatakan 100 kali dalam sehari semalam. Kita perlu program. Saya dalam Ramadan saya harus beristighfar 1 hari 100 kali misalnya. Istighfar sederhana, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau yang panjang sedikit, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini 100 kali tidak sampai 5 menit. Tidak sampai 5 menit. Kalau kita beristighfar, astagfirullah, 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 100 kali itu saya kira tidak sampai 5 menit itu. Tidak banyak waktu ini dibutuhkan. Tapi kalau tidak kita programkan, mungkin tidak akan pernah kita lakukan. Ya, maka program tulis dalam daftar program amal soleh kita dalam bulan Ramadan. Saya akan beristighfar 1 hari 100 kali. Ada mungkin lebih, saya sudah biasa kalau 100 kali. Tiap hari juga saya 100 kali. Oke, tingkatkan 200 kali, 300 kali, 500 kali. Targetkan. Kita harus punya target-target. Ya, bulan Ramadan saya setiap habis sholat mau istighfar 100 kali misalnya. Ya. 200 kali. Saya targetkan 500 kali, berarti setiap habis sholat saya istighfar 100 kali. Ya, atau buat waktu-waktu, ya, pagi, petang, ya. Pokoknya kita plotkan di mana waktu dan kesempatan kita supaya tidak bertabrakan dengan kegiatan yang lain dan target kita bisa terpenuhi. Nah, itu kita rancang semuanya. Kemudian di antara amal soleh yang perlu kita programkan pada bulan Ramadan adalah misalnya bersedekah. Ya, ini juga amal yang perlu kita programkan. Banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Kalau perlu kita targetkan. Bulan Ramadan ini saya harus bersedekah misalnya 25% dari pendapatan saya. Kalau saya mahasiswa, 25% dari uang jajan saya. Misalnya 20% dari uang jajan saya setiap bulan. Nanti kita programkan itu, targetkan. Kita buat perencanaannya dan kita buat targetnya. Ya, yang mungkin kita di luar Ramadan mungkin sesekali aja kita bersedekah. Ketika ada orang minta baru kita sedekah. Kadang-kadang juga ada yang minta kita tidak sedekah juga. Ya. Maka pada bulan Ramadan kita perlu memprogramkan yang lebih daripada apa yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Karena sekali lagi Ramadan adalah musim ibadah. Nabi kita sendiri memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Tadi sudah saya kasih contoh, ya, puasa misalnya 1 bulan penuh kan Ramadan karena memang wajib. Ya, di luar Ramadan yang paling banyak cuma Sya'ban, hampir juga 1 bulan luar puasa. Artinya ibadah pada bulan Ramadan lebih banyak memang. Yang dia waktu untuk beribadah. Ya, sholat beliau di Ramadan ada sholat tarawih. Ya, di 10 malam terakhir ada itikaf. Ya, beliau tidak tidur 1 malam suntuk untuk sholat pada 10 malam yang terakhir. Itu artinya
pada bulan Ramadan beliau memperbanyak ibadah. Jadi kita memang perlu memprogramkan itu, memperbanyak ibadah-ibadah kita. Sedekah, targetkan. Misalnya tadi apa? 25% dari pendapatan kita, dari uang saku kita, dari uang jajan kita, dari orang tua, kita niatkan, kita tekadkan dan kita programkan untuk kita sedekahkan pada bulan Ramadan. Kemudian niat memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya, niatkan, tekadkan, kemudian tuliskan. Ya, misalnya saya di luar Ramadan jarang-jarang saya sholat sunat rawatib. Rawatib itu pengiring sholat wajib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat ini minimal. Ya, minimal 10 rakaat ini adalah sholat sunat rawatib yang Nabi jamin surga bagi siapa yang menjaga sholat-sholat rawatib itu. Mungkin ada di antara kita yang di luar Ramadan masih sering bolong-bolong rawatibnya, atau lebih banyak tidak sholat rawatib daripada sholat rawatib. Cobalah programkan pada bulan Ramadan, saya tidak boleh bolong rawatib saya. Ya, sholat rawatib saya tidak boleh bolong. Ya, buat itu sebagai di antara program kita. Selama Ramadan saya tidak boleh alpa sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini bagian dari sholat malam. Kita mungkin di luar Ramadan jarang-jarang kita sholat malam. Ya, maka coba programkan di bulan Ramadan, mumpung ada sholat tarawih, ya, dilaksanakan di masjid di awal malam. Imamnya biasanya masjid itu kalau bulan Ramadan cari imam yang enak bacaannya. Manfaatkan itu. Kita niatkan, kita tekadkan, kita programkan bahwa dalam bulan Ramadan ini saya harus sholat tarawih setiap malam. Tentu kalau perempuan, kecuali kalau berhalangan. Ya, kalau perempuan tentu ada halangan. Tapi yang tidak ada berhalangan, coba targetkan. Ya, apalagi kalau laki-laki. Tidak boleh alpa saya punya sholat tarawih. Nah, itu diantara beberapa amal-amal yang perlu kita niatkan, ya, kita tekadkan, kita rencanakan. Silaturahmi juga misalnya. Programkan dalam bulan Ramadan saya akan silaturahmi kepada misalnya 10 orang kerabat saya yang jarang-jarang saya datangi. Artinya semua amal-amal ini perlu kita rencanakan. Ya, kita buat programnya, ya, supaya Ramadan kita betul-betul tidak berlalu begitu saja. Ya, karena kalau kita tidak meniatkan amal-amal soleh ini, tidak mentekadkannya dan tidak membuat program dan perencanaannya, maka bisa saja waktu kita berlalu tanpa kita mengisinya dengan amal-amal soleh yang berarti. Nanti kemudian setelah lewat Ramadan baru kita menyesal lagi, aduh, sudah habis lagi Ramadan. Apa yang saya lakukan selama Ramadan ini? Ya, dia berlalu begitu saja karena kita tidak punya perencanaan. Ya, kita tidak punya perencanaan yang baik untuk mengisi Ramadan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan ya menjelang bulan Ramadan ini adalah menguatkan jiwa. Ya, menguatkan jiwa. Karena ibadah itu sesuatu yang bagi sebagian orang tidak mudah. Tidak mudah. Kita harus misalnya menahan lapar dan dahaga. Ya, menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan penuh lamanya. Sholat tarawih 11 rakaat minimal. Sholat yang cukup panjang. Baca Quran. Kalau tadi kita targetkan khatam 1 bulan 1 kali atau khatam 1 bulan 2 kali selama Ramadan. Semuanya membutuhkan kekuatan jiwa. Ya, karena dia bukan amal yang mudah bagi sebagian orang atau mungkin bagi kebanyakan orang, bukan amal yang mudah. Kalau kita tidak punya kekuatan jiwa, maka mungkin amal-amal ini akan terasa berat. Ya, akan terasa berat. Nah, untuk bisa mendapatkan kekuatan jiwa, kekuatan iman, kekuatan hati, ya, yang dengannya kita kemudian bisa beramal sebaik mungkin selama Ramadan ini, maka kita perlu melakukan beberapa
langkah-langkah berikut. Ya, yang pertama adalah dengan mengikhlaskan dia. Ya, ikhlas ini sangat mempengaruhi kekuatan jiwa kita. Ya, karena kalau kita beribadah tidak ikhlas, orang yang tidak ikhlas dalam beribadah akan merasakan sulit ibadah itu. Ya, dulu di zaman Nabi ada orang-orang yang namanya orang-orang munafik. Orang munafik itu sebenarnya bukan orang Islam. Dia hanya pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia berislam tidak ikhlas. Dia masuk Islam tidak ikhlas. Dia juga sholat. Sholatnya tidak ikhlas. Allah berfirman, wa idza qamu ila istiqamu la yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Berdiri sholat dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka sholat hanya untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwa oh mereka juga sholat, berarti mereka juga muslim. Itu tujuannya, riya kepada manusia. La yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Itu karena tidak ada keikhlasan. Jadi ibadah terasa berat memang. Ya, berat bagi mereka beribadah karena ibadahnya hanya kamuflase. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu untuk mendapatkan kekuatan jiwa agar kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang telah kita programkan tadi, perkuat keikhlasan kita, jaga keikhlasan kita. Ya, ada banyak sekali hadis-hadis Nabi tentang keikhlasan, khususnya terkait dengan Ramadan. Misalnya beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa. Diampunkan semua dosa yang telah lalu. Dengan syarat apa? Dengan syarat ikhlas. Ya. Demikian pula hadis Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi ini jaga keikhlasan kita. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang bisa menguatkan hati dalam beribadah, ya, menguatkan jiwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak membaca dan mempelajari dalil-dalil baik dari Al-Qur'anul Karim maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dan besarnya pahala orang yang berpuasa, yang sholat, yang membaca Al-Quran, ya, yang bersedekah. Ini perlu kita pelajari semua dalil-dalilnya, nas-nasnya dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengetahui bahwasanya ibadah yang kita kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda, maka kita akan termotivasi untuk beribadah. Yang mungkin kita agak malas-malas, kita ingat, ini pahalanya besar. Kita akan termotivasi untuk beribadah. Puasa itu sendiri misalnya, tadi sudah kita baca hadisnya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Dan karena kita semua punya dosa, dan bukan cuma sekedar punya, tapi banyak. Ya, banyak dosa kita. Maka ketika ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu, kalau saya berpuasa akan diampunkan dosa-dosa saya, ini akan memotivasi saya untuk berpuasa. Karena saya ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca dalilnya, kita termotivasi. Dalam hadis misalnya, Nabi mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhifin. Semua amal yang dikerjakan anak Adam itu untuknya.
Nanti pahalanya antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi Allah mengatakan, amal-amal kita itu akan dibalas. Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Artinya, di luar Ramadan saja, amal itu dibalas berlipat ganda. Kata Nabi, illa shaum. Kata Allah dalam hadis qudsi, illa shaum, kecuali puasa. Nah, puasa punya keistimewaan yang lebih besar lagi pelipat gandaannya. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Amal yang lain memang juga untuk Allah. Ya, kita semua beramal untuk Allah. Tapi khusus untuk puasa ini Allah khususkan dengan mengatakan fa innahu li. Karena puasa itu untukku. Kata para ulama, mengapa Allah mengatakan puasa untuk? Karena ibadah puasa itu ibadah yang orang tidak tahu kalau kita sedang beribadah. Ibadah-ibadah yang lain itu melahirkan amal, melahirkan perbuatan, menampakkan perbuatan. Sehingga orang tahu kalau kita sedang beribadah. Karena orang tahu, mungkin saja ada masuk riya dalam hati kita ketika beribadah. Kita kalau sholat kan kelihatan, ada gerakan yang kita kerjakan, ada bacaan yang kita ucapkan. Orangnya, oh dia lagi sholat. Mungkin saja muncul riya dalam hati kita ketika orang tahu kita sedang sholat. Kalau kita baca Quran, wah kedengaran kita baca Quran. Kita melafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang tahu kalau kita sedang beribadah, mungkin masuk riya dalam hati kita, mungkin saja. Ya, kita bersedekah demikian pula. Berdakwah juga demikian pula. Semua amal-amal itu terlihat karena dia melahirkan amal. Kalau puasa beda. Puasa itu tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Beda dengan sholat, zakat, haji, umroh, jihad, dakwah, sedekah, semuanya melahirkan amal. Kalau puasa tidak melahirkan perbuatan, tidak ada yang kita kerjakan untuk berpuasa. Justru puasa itu meninggalkan, bukan melahirkan perbuatan, justru meninggalkan perbuatan. Meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan hubungan suami istri. Masalahnya sekarang, kalau saya sedang tidak makan, saya sedang tidak minum, apakah otomatis saya berpuasa? Tidak juga. Karena kita tidak setiap saat makan, tidak setiap saat minum. Artinya, orang yang berpuasa dengan orang yang tidak puasa, ketika sama-sama tidak sedang makan, sama-sama tidak sedang minum, orang tidak akan mengatakan, tidak akan ditahu ini puasa, ini tidak puasa. Jadi puasa itu adalah amal yang tidak bisa terlihat. Orang tidak bisa tahu kecuali kalau kita menyampaikan kepada orang bahwa saya sedang berpuasa. Nah, karena itu Allah mengatakan fa innahu di puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya langsung. Artinya lebih daripada yang 10 sampai 700 kali lipat itu tadi. Nah, ulama kita mengatakan kenapa demikian? Kenapa Allah membalas puasa dengan balasan yang melebihi antara 10 sampai 700 tadi? Karena puasa itu berisi kesabaran. Dan kesabaran itu pahalanya tidak terbatas. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang akan dibalas kesabarannya dengan pahala yang tiada terbatas. Bighairi hisab. Ya. Luar biasa. Nah, karena puasa itu berisi kesabaran, sehingga pahala dari puasa itu pun Allah khususkan. Ya, itu pelipat gandaan daripada puasa yang kita kerjakan. Nah, jadi kita baca ini dalil-dalil tentang keutamaan, ya, keutamaan puasa, keutamaan baca Al-Quran, ya, supaya kita termotivasi. Nabi mengatakan siapa yang baca Al-Quran 1 huruf, maka dia mendapatkan 10 pahala. Alif Lam Mim 3 huruf, 30 pahala. Orang termotivasi. Kalau kita tahu ini dalilnya, kita baca, kita dengarkan, wah, oh subhanallah. Saya baca saja Alif Lam Mim sudah dapat 30 pahala. Bagaimana kalau saya baca 1 halaman? Berapa banyak huruf di situ? Berapa banyak pahala yang saya dapatkan? Ini semua hadis-hadis yang memotivasi kita. Bersedekah. Ya, apa keutamaan bersedekah? Banyak sekali keutamaan bersedekah. Kita dengar ceramah-ceramah tentang sedekah, kita baca buku tentang keutamaan bersedekah.
Ya, di antaranya misalnya mengatakan mana kasat sedekatun mimal, sedekah tidak akan mengurangi harta. Jangan takut. Sedekah tidak akan mengurangi harta karena harta datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita keluarkan karena Allah, Allah akan menggantinya, bahkan mungkin dengan yang lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan. Ya, belum lagi pahalanya di akhirat. Ya, yang banyak sekali keutamaan orang-orang yang bersedekah yang disebutkan dalam baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca keutamaan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah. Ya, ada sahabat yang minta, ya Rasulullah, saya ingin bersama kamu di surga. Bagaimana caranya? Kata Nabi, a'inni ala talabika bi kathratis sujud. Bantu aku untuk terpenuhi permintaan itu dengan banyak bersujud. Bantu aku untuk terpenuhinya permintaanmu supaya kau sama-sama saya di surga. Maksudnya, dengan apa? Dengan banyak bersujud. Apa maksudnya banyak bersujud? Banyak sholat sunnah. Ya, karena sujud ada dalam sholat. Ya, jadi kalau dikatakan Nabi banyak bersujud, artinya banyaklah sholat sunnah. Kalau sholat wajib, ya cuma 17 rakaat sehari semalam sholat yang wajib, tidak bertambah. Maka yang perlu diperbanyak adalah sholat sunnah. Makin banyak kita sholat sunnah, makin banyak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita baca dan kita dengarkan penjelasan tentang keutamaan beramal, maka ini diantara perkara yang akan memberikan motivasi kepada kita. Ya, memberikan motivasi kepada kita untuk beramal soleh. Jadi yang pertama apa? Mengikhlaskan niat, kemudian membaca ataupun mendengarkan penjelasan tentang keutamaan daripada amal-amal soleh tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengambil pelajaran dari para salaf. Ya, mengambil pelajaran dari para atau kita membaca kisah-kisah atau mendengarkan kisah-kisah dari para salafus saleh tentang bagaimana mereka beramal. Nah, kita kadang-kadang kalau ada contoh, ya, kalau ada contoh, oh ini amal mungkin gitu ya, bukan amal yang mustahil, karena sudah dilakukan orang-orang sebelum kita. Contoh misalnya tadi baca Quran, ya, memperbanyak baca Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, di antara hal yang bisa menguatkan jiwa untuk mengamalkannya adalah dengan mengetahui bahwa orang-orang di masa ulama-ulama di masa yang lalu itu mampu mengkhatamkan Quran sampai berkali-kali. Contoh misalnya disebutkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu 60 kali. Ya, 60 kali. Beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Artinya apa? 1 hari 2 kali khatam. Orang bilang ini mungkinkah? Ya mungkin. Kalau orang hafal Quran, orang-orang sekarang ini yang hafal Qurannya betul-betul kuat hafalannya, dia bisa mengkhatamkan Quran dalam tempo 7 jam saja. Antara 7 sampai 8 jam. Khatam, 30 juz. Tanpa membaca Al-Quran, dari hafalan. Itu orang sekarang. Bagaimana dengan ulama-ulama zaman dulu? Yang lebih kuat lagi hafalan mereka. Maka mengkhatamkan Quran 2 kali dalam sehari itu bukan hal yang mustahil. Kita mungkin tidak bisa beramal seperti ini ya. Ini saya juga tidak mampu seperti itu. Tapi ini kisah-kisah kita jadikan sebagai motivasi. Bukan berarti kita mesti mengikuti mereka sampai khatam ya, setiap hari khatam 30 juz. Kita tidak mampu itu. Tapi dengan membaca kisah mereka ini atau mendengar kisah-kisah mereka ini membuat kita termotivasi bahwa ketika orang punya tekad, ketika kita punya tekad, ya, dan kita komitmen dan kita berdisiplin untuk mengerjakan apa yang menjadi tekad kita dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan bantuan Allah, maka insya Allah bisa kita kerjakan. Nah, jadi tinggal masing-masing menentukan targetnya, ya. Jadi ini kisah-kisah kita angkat ini bukan berarti saya juga harus 60 kali khatam. Wah, ini kita tidak bisa.
Kita cukuplah sekali, mungkin 2 kali khatam dalam sebulan. Ada yang sampai 3 kali khatam dalam sebulan, itu masih masuk akal lah. Untuk orang-orang seperti kita yang lemah-lemah ini, seperti saya juga ini masih lemah juga ini ya. Nah, tapi kisah kita angkat juga apa? Kita angkat kisah ini untuk memotivasi bahwa ada orang yang mampu melakukan hal-hal yang menurut kita mustahil. Menurut kita mustahil. Tapi ternyata tidak mustahil. Maka yang ingin kita ambil adalah spiritnya. Ya, semangat mereka, mujahadah mereka, kesungguhan mereka sehingga mampu melakukan hal seperti itu. Ini Imam Syafi'i menamatkan Quran selama Ramadan 60 kali. Imam Al-Bukhari menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 30 kali. Itu bacaan siang ya, bacaan siang 30 kali. Jadi bacaan siangnya ya tamat setiap hari. Baca siang hari, tamat setiap hari. Bacaan malamnya dibaca dalam sholat. Jadi malam hari beliau baca Quran dalam sholatnya. Dalam sholat tarawihnya beliau. Itu setiap 3 malam tamat. Berarti 1 malam 10 juz beliau baca. Sekali lagi, kita mungkin tidak mampu seperti itu. Saya juga tidak mampu. Tapi yang ingin kita ambil adalah semangat mereka. Dan kesungguhan mereka. Bahwa ternyata ada orang yang mampu melakukannya ketika dia punya tekad. Ketika dia memasang niat, dia punya tekad dan dia disiplin dengan apa yang menjadi tekadnya. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan untuk menjalankannya. Ini yang ingin kita contoh. Ya. Saya akan membacakan di sini beberapa ya contohnya tentang mengkhatamkan Al-Qur'an. Baik. Dari Sa'id bin Jubair, ini salah seorang tabi'in. Beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak setiap 2 malam. Setiap 2 malam, berarti 15 kali dalam 1 bulan. Jadi setiap 2 malam khatam Al-Quran. Ya. Ada yang menarik. Ada khalifah. Namanya Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau ini seorang khalifah. Bukan ulama. Ya, kalau tadi yang kita sebut nama-namanya adalah para ulama. Ya, para ulama, ya oke lah, namanya juga ulama. Ya, memang mereka spesialisasinya agama. Tapi ini seorang khalifah, seorang presiden kalau kita sekarang, seorang kepala negara, yang kita bisa bayangkan bagaimana sibuknya seorang kepala negara. Dan Al-Walid bin Abdul Malik ini adalah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang ketika itu luas wilayah kekuasaannya. Ya, Bani Umayyah itu meliputi hari ini sekitar 21 negara kalau saya tidak salah. Ya, sekarang sudah ada 21 negara yang berada di wilayah yang dulu seluruhnya merupakan wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Bayangkan seorang khalifah memimpin sebuah negeri dengan luas yang sekarang ini ada 21 negara. Beliau ini dikatakan mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak setiap 7 malam khatam. Ya, setiap 7 malam beliau menamatkan Al-Quran. Mohon maaf, ini setiap 7 malam di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan. Maka faida ja'a Ramadan khatama fi kulli 3. Kalau datang bulan Ramadan setiap 3 malam khatam. Di luar Ramadan setiap 7 malam khatam. Dalam bulan Ramadan setiap 3 malam khatam. Berarti 1 bulan 10 kali beliau mengkhatamkan Al-Quran. Dan khusus pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, setiap hari beliau khatam. Ini bukan ulama. Ini khalifah. Seorang kepala negara yang memimpin urusan rakyat di wilayah yang sangat luas, ternyata mampu melakukannya. Kita ini bukan khalifah, bukan presiden, bukan rektor mungkin ya. Kalau ya seharusnya kita juga bisa mengambil spirit ini. Kita mungkin tidak bisa seperti yang dia lakukan. Beratlah kita mau menamatkan Quran dalam 3 malam, dalam 7 malam, itu tidak mudah. Tapi ambillah semangatnya, ambillah mujahadahnya. Jika seorang khalifah yang bukan ulama, dia seorang kepala negara mampu melakukannya,
maka seharusnya kita juga bisa memasang tekad dan membuat target yang sesuai dengan kemampuan kita untuk kita selesaikan. Nah, maka dengan membaca kisah-kisah seperti ini, kita tuh akan termotivasi. Ya, kita akan termotivasi, akan tertekan jiwa kita. Ya, kita melihat, oh ternyata ada orang yang mampu seperti ini. Baik, kita pindah pada contoh-contoh sholat sunnah, khususnya sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya, bagaimana kemudian dahulu para salafus soleh, para ulama-ulama salaf dahulu mujahadah, kesungguhan mereka dalam melaksanakan sholat tarawih. Ya, ini kita ingin ambil apa? Semangatnya, supaya apa? Jiwa kita terkuatkan untuk bisa juga kita tadi target kita apa? Target kita sholat tarawih di masjid setiap malam selama bulan Ramadan. Kalau kita di masjid rata-rata setengah jam selesai. Sebenarnya bagi orang yang terbiasa beribadah setengah jam itu tidak lama. Tapi bagi kita yang jarang-jarang beribadah, ya ibadah sunnah maksud saya, setengah jam itu mungkin sangat panjang kita rasakan. Sehingga butuh apa? Butuh kekuatan jiwa. Nah, kisah-kisah ini bisa memotivasi kita insya Allah ta'ala. Di antaranya, ya, diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bahwasanya Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, dia berkata, saya mendengar ayahku berkata, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, kunna nansarif fi Ramadan minal qiyami fayasta'jilul khadamu bitta'ami makhafatal fajr. Kami dahulu biasa melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan. Dan kami selesai dari sholat malam itu, ketika kami selesai sholat, pembantu-pembantu itu buru-buru menyiapkan makanan supaya tidak terkena waktu imsak. Ya. Ini kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kami dahulu melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih di bulan Ramadan itu panjang maksudnya. Selesainya tinggal sedikit waktu untuk makan sahur, sampai para pembantu buru-buru menyiapkan makanan supaya tidak keburu imsak. Ini contoh. Sekali lagi kita mungkin tidak bisa beramal seperti mereka, tapi ketika mereka mampu mengamalkannya, kita ingin ambil semangatnya dan mujahadahnya. Ya, kita buat target kita yang sesuai dengan diri kita. Ya, yang target yang mungkin kecil untuk orang-orang seukuran para salaf, para sahabat, para tabi'in sangat kecil, tapi bagi kita mungkin berat, dan kita ingin bisa menguatkan jiwa untuk bisa melakukannya juga. Seperti mereka melakukan apa yang menjadi target mereka yang sangat luar biasa itu. Kemudian dari Abdurrahman bin Hurmuz, dia berkata, Kanal qurra'u yaqumuna bi suratil Baqarah fi 8 raka'atin. Fa idza qama biha al-qurra'u fi 12 raka'ah ra'a an-nasu annahu qad khuffifa anhum. Dahulu para imam, ya, ini di zaman para tabi'in atau tabi'in, ya, di sekitar 3 kurun pertama dalam sejarah perjalanan Islam. Beliau mengatakan dahulu para qurra, para pembaca Quran, para imam maksudnya, mereka membaca surat Al-Baqarah, selesai surat Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Ya, Al-Baqarah itu kurang lebih 2,5 juz. Ya, hampir 2,5 juz. 2,5 juz itu artinya ada 40 dari kurang lebih 50 halaman, 48 halaman dari tidak sampai pas 2,5. Ya, itu dalam 8 rakaat. Berarti satu rakaat kira-kira baca berapa? Kira-kira baca 6 halaman. Ya, kira-kira baca 6 halaman dalam satu rakaat. Ya, kita 6 halaman itu ya kurang lebih 1/4 juz lah. Untuk satu rakaatnya. Ya, sekarang kan ada sebagian masjid sholat tarawih 1 juz 8 rakaat. Nah, ini Al-Baqarah saja dibaca dalam 8 rakaat, 2,5 juz dalam 8 rakaat. Katanya, fa'idha qama bihal qurra'u fi 12 rakaat. Kalau kemudian para imam itu menyelesaikan surat Al-Baqarah dalam 12 rakaat, ra'an nasu annahu qad khuffifa anhum. Maka orang-orang di belakangnya mengatakan, oh, imam kita ini ingin memberikan keringanan kepada kita. Yang biasanya mereka membaca
Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Mereka baca menjadi 12 rakaat. Ya, jadi 48 halaman tadi dibaca. Ya, jadi kadang-kadang mereka ringankan, ya satu rakaat 4 halaman saja. Maka orang-orang mengatakan, wah ini Pak Imam dia ringan-ringankan kita. Jadi yang mereka anggap ringan itu untuk kita sekarang itu sangat berat. Ya, kalau sampai harus baca satu rakaat sampai 4 halaman itu berat sekali bagi kita. Tapi sekali lagi kita ingin ambil semangat mereka dan mujahadah mereka. Bahwa dengan tekad dan pertolongan Allah insya Allah bisa. Yang penting kuatkan tekad kita. Ya, buat target yang sesuai dengan kemampuan kita. Ini semua kisah-kisah kita angkat hanya untuk memberikan apa? Memberikan motivasi. Baik, itu beberapa di antara kisah-kisah para salaf soleh, para ulama-ulama terdahulu. Bagaimana semangat mereka dalam memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Ya, belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana sedekah mereka. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh. Beliau itu orang sangat dermawan sekali. Ya, Abdullah bin Abbas mengatakan tadi hadisnya sudah bacakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menemui beliau untuk mudarasatul Quran, untuk apa? Mengulangi kembali semua Al-Quran yang telah diwahyukan kepada beliau. Ini sampai-sampai kata Ibnu Abbas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Ketika itu di bulan Ramadan itu kedermawanan Rasulullah itu lebih kencang daripada angin yang bertiup. Angin bertiup itu kencang. Itu digambarkan oleh Ibnu Abbas. Sedekahnya Nabi lebih kencang daripada angin yang bertiup. Ini contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagi para ulama, ya, bagaimana mereka juga mengamalkan sedekah di bulan Ramadan. Diceritakan dari Hamad bin Abi Sulaiman. Ya, ini salah seorang di antara saya ambil ceritanya ya dari salah seorang para ulama salaf. Dikatakan beliau ini Hamad bin Abi Sulaiman rahmatullahi alaihi, yufatiru fi syahri Ramadan 500 insan. Dalam bulan Ramadan beliau ini memberi buka puasa kepada 500 orang. Setiap hari dikasih buka puasa 500 orang. Ini di antara amal yang perlu kita targetkan juga ini. Ya, tadi kita belum sebutkan tadi ya. Rencanakan agar bisa memberi buka puasa setiap hari kepada minimal 1 orang saja. Bantu kasih buka puasa. Karena dikatakan sebarang siapa yang memberi buka puasa kepada orang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Nah, ini luar biasa. Jadi kita bisa puasa 1 kali dapat pahala puasa 2 kali. Ya, saya puasa dan saya ketika buka saya kasih orang buka puasa, apalagi orang miskin yang butuh, kasihan ya, kasih mereka buka puasa. Maka saya puasanya cuma 1, tapi pahala puasanya 2. Kalau saya kasih makan 3 orang, 2 orang, saya puasanya 1, pahala puasanya 3. Pahala puasa saya bisa 4, pahala puasa bisa 10. Ini Hamad bin Abi Sulaiman setiap hari pada bulan Ramadan memberi buka puasa kepada 500 orang. Bisa dibayangkan. Dia hanya puasa sehari, puasanya 1 hari itu, tapi pahalanya pahala 500 kali puasa. Karena 500 orang dikasih makan buka puasa. Qilata syahri Ramadan, setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Wa huwa mas'ulun anhum an taftirihim. Wa innahu kana yu'tihim ba'da al-'id li kulli wahidin minhum 100 dirham. Kemudian pada hari raya Idul Fitrinya, 500 orang yang setiap hari dia kasih makan buka puasa itu dikasih uang masing-masing 100 dirham. Ya, dikasih uang masing-masing 100 dirham. Ya, 100 dirham itu sama dengan 10 dinar uang emas, ya, yang nilainya kurang lebih sama dengan emas seberat 42 gram kurang lebih. Ya, sekitar itu.
Ya, maka bisa dihitung ya, 100 dirham itu sekitar emas seberat 40 gram lah. Nanti itu berapa harga emas 40 gram. Katakanlah 1 gram 1 juta, jadi 40 gram itu ya 40 juta. 100 dirham. Dikasihkan kepada siapa? 500 orang. Subhanallah. Setiap hari dikasih buka puasa selama Ramadan, hari rayanya masing-masing dikasih 100 dirham. Kurang lebih setara 40 juta. Subhanallah, bagaimana mereka bisa melakukannya? Ya. Karena mereka yakin bahwa apa yang mereka sedekahkan itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan membaca kisah-kisah seperti ini, kita insya Allah akan termotivasi untuk juga merencanakan tadi. Ya, kita merencanakan proyek amal soleh kita. Ya, kita buat proyek amal soleh kita selama bulan Ramadan. Ya, jadi tadi pasang ya berdoa, kemudian pasang niat yang kuat dengan tekad, kemudian buat program perencanaan dengan target-targetnya, ya, kemudian baca atau dengarkan ceramah-ceramah tentang keutamaan ibadah tersebut, apa pahalanya seperti apa, termotivasi, ya, kemudian ikhlaskan niat dan mencoba untuk membaca atau mendengarkan kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu. bagaimana mereka mengamalkan ibadah itu dengan mujahadah, kesungguhan yang luar biasa. Kemudian yang mungkin ini terakhir saya persingkat, di antara persiapan yang penting untuk kita lakukan sebelum bulan Ramadan adalah mulai berlatih. Mulai kita berlatih. Kalau kita ibaratkan Ramadan adalah sebuah pertandingan, maka orang sebelum bertanding dia harus sering berlatih. Maka kalau kita akan berpuasa pada bulan Ramadan 30 hari, maka berlatihlah pada bulan Sya'ban ini mulai memperbanyak puasa sunnah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan para sahabat, nah tidak ada bulan yang beliau berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Setelah itu derajat di bawah Ramadan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban hampir sebulan penuh beliau juga berpuasa. Ya, kalau kita latihan. Ya, jadi perbanyak puasa pada bulan Sya'ban ini. Yang tidak biasa Senin Kamis, coba puasa Senin Kamis sebagai latihannya. Sebelum masuk pada pertandingan puasa 30 hari berturut-turut. Ya, supaya akan lebih ringan bagi kita. Sudah terbiasa kita latihan selama Sya'ban, maka akan mudah bagi kita melaksanakan puasa sebulan berturut-turut. Sedekah tadi. Ya, tadi saya targetkan misalnya tadi bulan Ramadan 1/4 dari pendapatan saya atau 1/4 dari kiriman orang tua saya untuk sedekah. Mulai kita latih pada bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban ini saya ingin berlatih 10% lah misalnya. 10% atau 15% dari pendapatan saya, dari uang kiriman saya, dari orang tua, 10%-nya saya sedekahkan. Ya, mulai latihan. Supaya apa nanti bulan puasa, apa yang saya targetkan, 20% bisa saya kerjakan karena sudah saya latih sebelumnya. Ya, mulai latihan sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah. Ya, tadi targetnya mau lengkap rawatibnya. Selama ini jarang sholat rawatib. Coba-cobalah mulai perbanyak sholat rawatib. Ya, artinya kita mulai melatih diri kita dengan membiasakan beribadah ini. Kita sudah buat target jadi bulan Ramadan. Ya, kita mulai latihkan diri kita dengan pembiasaan itu sejak sebelum bulan Ramadan. Di antaranya pada bulan Sya'ban ini. Nah, inilah dia kira-kira beberapa bekal, ya, beberapa bekal yang perlu kita miliki. Ya, ini bekal-bekal ruhiyah istilahnya, bekal-bekal jiwa yang perlu kita miliki. Tentu ada bekal ilmu, ya, ada bekal ilmu yang dalam bentuk mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan puasa. Nah, tentu kalau bicara tentang masalah hukum ini akan panjang pembicaraannya, ya. Itu kita perlu biasanya sebelum Ramadan banyak pengajian-pengajian atau pada bulan Ramadan pengajian tentang hukum-hukum terkait dengan puasa. Nah, ini kita perlu dengarkan atau kita baca buku-buku tentang hukum-hukum terkait dengan puasa, ya, supaya kita juga punya bekal ilmunya. Ya, selain tadi bekal ruhiyahnya, bekal jiwanya, ya,
perencanaan yang baik, persiapan yang baik, juga bekal ilmu di antara persiapan yang paling penting, ya, paling penting, ya. Kata ulama, al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu itu sebelum berkata dan beramal. Ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan harus ada ilmunya. Ya, kita harus punya ilmunya agar ucapan kita, perbuatan kita benar sesuai dengan yang dituntunkan oleh Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, beberapa bekal-bekal yang perlu kita persiapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, tamu yang agung, yang tidak boleh kita biarkan lewat begitu saja. Ya, harus kita pasang tekad bahwasanya Ramadan saya pada tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan saya pada tahun yang telah berlalu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira. Waalaikumsalam. Ya, subhanallah, jazakallah khair kasiran, dan juga kepada teman-teman yang masih setia join pada sampai akhir ini. Baiklah, jadi tadi ada beberapa yang saya tangkap tadi itu bekal kita dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu adalah pertama adalah doa. Salah satu doa yang kita dianjurkan adalah itu Allahumma sallimni, mohon dikoreksi Ustaz kalau salah saya. Ya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimli Ramadana wa tasallimhu minni mutakabbalan. Ya. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, wa sallimli Ramadana, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, wa tasallimhu minni mutakabbal, dan terimalah amalanku di bulan Ramadan. Itu adalah yang pertama, doa. Yang kedua adalah kuatkan niat yang tekad untuk memperbanyak amalan soleh di bulan Ramadan. Kalau perlu dibuatkan programnya, langkah-langkah amalan soleh apa yang dilakukan selama Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah menjaga keikhlasan kita dalam beramal. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam bisambi. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak membaca nas-nas baik dari Al-Quran maupun dari dalil-dalil tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah banyak membaca kisah-kisah dari para sahabat, bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran. Salah satunya adalah ulama, kalau tidak salah tadi itu Said bin Subair, ya, yang mampu menghatamkan Al-Quran selama 60 kali selama Ramadan. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i, ya, maaf Ustaz. Ya. Kemudian yang keenam adalah memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Seperti juga tadi kisahnya, kalau salah satu disebut Ahmad bin Sulaiman, ya, yang memberi buka puasa sebanyak 500 orang per hari. Itu bulan puasa, belum lagi mereka di saat Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah melatih diri. Jadi terutama di bulan Syaban ini bagaimana kita banyak melatih diri kita untuk bersedekah, dan terutama dalam puasa-puasa Senin Kamis. Saya kira itu ada 7 poin yang sempat saya catat, Ustaz. Bekal-bekal kita dalam menyambut Ramadan. Baiklah, teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan, ada pertanyaan, silakan. Mungkin yang kurang jelas, silakan disampaikan. Ya, silakan Dok. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Silakan. Maaf, Ustaz. Kameranya saya off karena sebentar di perjalanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Pertanyaan saya, Ustaz, ini kan tadi kalau kita mendengar kisah-kisah yang luar biasa dari para salafus soleh, dari
Imam Syafi'i, Imam Bukhari yang menamatkan Imam Syafi'i 60 kali dalam satu bulan ya Ustadz ya, berarti dalam satu hari 2 kali tamat. 2 kali. Nah, yang kami ingin tanyakan Ustadz, itu kan pasti pembacaan nas-nas Al-Qur'annya itu kan mungkin apakah ada teknik yang dijelaskan dalam kitab terkait cara mereka membaca nas Al-Quran pada saat di bulan Ramadan, ya tartilnya apakah dengan sesuai panjang pendek atau gimana Ustaz? Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan mungkin dengan tartil, dengan betul-betul memperhatikan harokatnya, otomatis kan tidak bisa mencapai seperti itu Ustaz. Ya kalau dari logikanya kita, memang saya belum pernah mendengar juga dari para ustadz bahwa mereka di zaman dulu itu diberkahi waktu sehingga waktu itu terasa panjang beda dengan yang sekarang, di mana kita sekarang ini kita baru mengerja, kita niatnya bekerja, mau kerja ada 3 pekerjaan, ternyata 1 pekerjaan itu sudah menghabiskan waktu. Kayak gitu Ustaz. Jadi mungkin ada pengaruh itu juga. Mungkin kami butuh dengar penjelasan dari Ustaz terkait hal ini, bagaimana supaya kita juga bisa seperti para ulama, minimal lah mungkin kalau tidak sampai 60 kali tamat, mungkin ya 5 kali lah atau 10 kali dalam sebulan. Mohon petunjuknya Ustaz. Ya, langsung ya dijawab ya, langsung ya. Ya baik, kita langsung jawab aja ya. Ya baik. Bagaimana para ulama dulu bisa, contoh tadi membaca Al-Quran ya. Imam Syafi'i bisa mengkhatamkan, menamatkan Al-Quran 60 kali dalam 1 bulan. Imam Bukhari 30 kali dalam 1 bulan. Ini bagaimana cara membacanya. Kemudian apakah ada pengaruh daripada keberkahan waktu? Jelas ya. Pengaruh daripada keberkahan waktu itu jelas ada. Orang-orang yang diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal yang oleh orang lain terasa mustahil ya dalam waktu yang singkat, mereka mampu mengamalkannya. Di antaranya ada keberkahan. Tetapi juga secara zahirnya juga bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya ya. Sekarang ini saja, di zaman sekarang, orang-orang yang hafal Quran dengan itqan yang sangat, namanya kualitas hafal yang sangat baik, itu kalau membaca dengan cepat itu bukan cepat tanpa memperhatikan hukum ya, membaca dengan cepat dan tetap memperhatikan hukumnya, itu bisa menyelesaikan dalam 7-8 jam. Di YouTube ada beberapa, tapi bukan orang Indonesia, orang-orang di negeri Arab, ada khatam Quran kurang lebih 7,5 jam. Itu dengan bacaan yang jelas, ya, bacanya jelas, bukan bacaan yang kayak orang kumur-kumur, bukan ya, jelas bacanya. Kalau kita dengarkan sangat jelas, sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, tapi dibaca dengan cepat. Ya, itu bisa selesai dalam 7,5 jam. Jadi kalau begitu berarti 1 hari 2 jam, 1 hari 2 kali khatam bukan hal yang mustahil. Untuk orang sekarang pun itu bisa 15 jam berarti bisa selesai 2 kali khatam. Tentu ini mujahadahnya sangat tinggi. Jadi sama tadi keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Nah, untuk kita bisa mengkhatamkan dengan banyak, tentu yang paling pertama adalah mujahadahnya. Karena memang kalau kita ingin baca Quran dalam jumlah yang banyak, pasti akan mengambil waktu yang juga lebih banyak. Sehingga pengorbanannya juga pasti lebih besar. Ini yang harus kita persiapkan dulu, mujahadah kita, ya, untuk bisa bersabar. Misalnya 1 hari, katakanlah saya baca Quran 2 jam misalnya, atau 1 jam non-stop misalnya. Ini bagi kebanyakan orang mungkin wah berat itu baca Quran 1 jam non-stop. Tapi kalau kita memang punya target yang besar, ya harus seperti itu. Target besar, modal pun harus besar ya. Kalau orang berdagang ya, mau untung besar, modalnya harus besar.
Ya, kita ini mau dapat target yang besar kita bisa capai kalau kita punya modal kesungguhan juga besar, modal mujahadah juga besar. Waktu yang juga harus lebih banyak. Ya, siapkan waktu kita, siapkan kesungguhan kita, kesabaran kita, pengorbanan kita. Kita mungkin harus baca Quran sampai 5 jam satu hari. Ya, nah itu yang pertama, mujahadahnya dulu, strateginya, baru kemudian cara membacanya. Ya, tentu kita harus membaca dengan lancar. Kalau orang yang bacanya masih terbata-bata, saya kira agak sulit gitu ya untuk bisa banyak mengkhatamkan. Ya, ini yang bisa kalau orang yang memang bacanya sudah lancar, ya, baca dengan lancar, dengan hukum-hukum tajwid yang diperhatikan. Kemudian itu tadi mujahadahnya. Siapkan waktu yang panjang, mujahadah yang besar, kesabaran untuk bisa mencapai apa yang kita targetkan. Wallahu taala. Ya, Syukran Ustaz. Iya, Afwan. ya demikian. Kita buka satu sesi pertanyaan lagi, mungkin masih ada. Tabe Ustadz, Pak Usman boleh? Silakan Dok. Iya, Silakan Dok. Ya ini kita buka dua saja ya Dok. Iya. Pertanyaannya ini terakhir. Iya. Ya silakan Dok. Iya, terima kasih Ustadz kesempatannya. Yang ingin saya tanya, kan apakah boleh kami para wanita kan selama bulan Ramadan pasti akan mendapatkan menstruasi ya Pak Ustadz. Nah, Iya. apakah diperbolehkan atau kalau misalnya kami ada kalau seperti kalau mau umroh Pak Ustadz meminum obat yang bisa menahan begitu menstruasinya sampai nanti setelah selesai sholat fitri. Itu diperbolehkan Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ininya Ya. arahan. Ya. Ya, baik. Secara asalnya boleh, ya, tidak ada larangan. Boleh saja seseorang meminum obat untuk menahan haidnya agar tidak keluar selama melaksanakan ibadah umroh misalnya. Cuma kata para ulama harus diperhatikan dari sisi, tentu di sini orang-orang kesehatan semua ya. Kalau dari sisi kesehatannya tidak berbahaya bagi kesehatan, boleh. Ya, selama dia tidak membahayakan kesehatan kita. Ya, sebab mungkin saja ada orang yang boleh jadi ya, ada yang mungkin tidak cocok dengan begituan ya. Kalau dia berbahaya bagi kesehatan, ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau memang aman, ya, kalau mengkonsumsi obat itu aman bagi kesehatan, maka boleh dilakukan. Meskipun yang lebih baik adalah kalau memang kita bisa menghitung waktunya. Kalau misalnya umroh kita singkat, ya saya kira memang riskan ya, orang mesti berhati-hati, khawatirnya nanti tidak dapat umroh, haidnya tidak berhenti-berhenti ya, sehingga orang minum obat haid. Tapi kalau misalnya waktu umrohnya panjang, ada yang umroh saya Ramadan ini ya, ada yang umroh 1 bulan penuh gitu ya perjalanannya. Nah, kalau 1 bulan penuh saya kira tidak perlu minum obat pencegah haidnya, karena waktunya cukup panjang. Ya, waktu cukup panjang untuk dia bisa melaksanakan umroh dan tidak perlu khawatir meskipun ada haid, tetap akan mendapatkan waktu untuk bisa menjalankan umrohnya. Jadi kalau waktunya cukup panjang, ya kita tidak perlu menahan haid itu keluar. Tapi kalau waktunya memang singkat, dikhawatirkan ya jangan-jangan pas di Mekah haidnya keluar sehingga sampai mau pulang haidnya belum berhenti, akhirnya akan jadi masalah, maka silakan dia, boleh saja dibolehkan dengan syarat itu tadi, dengan syarat tidak memberikan efek yang negatif bagi kesehatan. Ya, ini yang difatwakan para ulama kita. Wallahu taala. Iya. Boleh Ustadz saya ikut. Iya. Ya, silakan dokter, silakan. Iya Dok. Ini menarik sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi Ustadz, ini on the way ini ya. Jadi Dokter Irna dan Ustadz ini mohon maaf karena kebetulan sekali bidang kami ya di obstetrik ginekologi. Saya kebetulan ahli bidang kandungan dan betul Ustadz ini sudah menjadi bahan diskusi yang menarik juga di kami di bidang endokrinologi reproduksi. Dan ini sudah 2-3 kali ada, mungkin saja mungkin tapi kami juga ada pernah ikut ini di Medan dengan di Jakarta kalau tidak salah ya, itu pertemuan antara ulama
terkait regulasi, ini kita sebut sebagai regulasi haid. Di regulasi haid itu yang kali pertama difatwakan ulama adalah haji. Sehingga waktu itu umroh pun tidak masuk. Sehingga umroh itu tidak dibenarkan untuk melakukan regulasi haid di awal-awal. Seiring dengan kemajuan kondisi itu maksudnya begini ya. Kalau haji itu kan dulu memang sekali setahun dan itu luar biasa antrinya. Demikian juga umroh ini sekarang luar biasa, selain biayanya, waktunya, dan untuk umroh juga butuh akhirnya ulama membenarkan lagi, memberikan fatwa bahwa regulasi haid juga dihalalkan bagi umroh. Awalnya cuma haji. Nah, terus terang Ustaz, memang betul ulama juga waktu itu ya kami baca dan kami dengar berbeda pendapat. Dokter pun juga medis berbeda. Karena begini prinsipnya, sama kontrasepsi, ya. Jadi hormonal itu juga, kontrasepsi hormon itu, ini supaya dipahami Muhammad secara medis juga menambahkan apa yang Ustaz sampaikan. Jadi memang banyak ulama yang mengatakan bahwa, sebagai ulama mengatakan bahwa merubah fisiologi haid itu sebenarnya hal yang tidak benar. Dari sisi kesehatan juga sebenarnya Ustaz, mohon maaf, meregulasi haid tanpa alasan indikasi medis itu akan berisiko bagi seorang perempuan. Bukan saat itu, tapi berikutnya setelah regulasi itu bisa terjadi gangguan haid dan kemudian itu akan bisa mengacaukan jadwal ibadah, dan juga ada efek yang bisa bermasalah pada rahim. Nah, itulah kenapa beberapa ulama sampai hari ini ada yang menolak itu kontrasepsi hormonal. Karena kontrasepsi hormonal merubah pola haid, terutama yang mohon maaf istilah progesterone only. Itu kan bisa oligo bahkan aminorei, tidak haid sampai 2 tahun kalau menggunakan itu. Nah, akhirnya disepakati bahwa selain haji dan umroh, nah ini saat yang terakhir ya, mohon maaf saat ini, selain haji dan umroh, para ulama waktu sepakat dengan ahli endokrinologi reproduksi tidak dibenarkan, termasuk ini malam pengantin baru, ada kegiatan honeymoon, ada kegiatan Ramadan seperti begini, itu tidak ada uzurnya menurut para ulama dan menurut para dokter. Karena tadi itu, tapi bahwa kalau ada pendapat ulama yang mengatakan betul tadi saya sampaikan bahwa memang ada larangan, betul juga sebagai ulama dan sekarang begitu, mereka tidak ada masalah. Karena katanya juga Ramadan kan cuma setahun sekali, kenapa tidak kita maksimalkan? Bahkan waktu itu Ustaz, ada lagi pertanyaan begini, sebagian ibu itu kalau menjelang Ramadan dia sengaja menggunakan kontrasepsi progestogen only karena efeknya kan tidak haid. Tapi ulama dan para dokter menyatakan, Bu, niatnya apa? Kalau niatnya untuk kontrasepsi dan kemudian efeknya tidak haid dan kemudian dia bisa berpuasa, bismillah. Tapi kalau niatnya menggunakan kontrasepsi tadi bukan untuk niat kontrasepsi, hanya untuk mendapatkan Ramadan full, ulama sebagian mengatakan tidak benar. Nah, jadi ini mau Ustaz, ini memang menarik juga itu diskusikan. Sama Ustaz ini ya, puasa di bulan Ramadan bagi ibu hamil. Ulama dan dokter itu masih ada yang sama pemikirannya, ada yang tidak sama. Nah, kalau saya juga masih ingat waktu itu tahun lalu ya, Ustaz Saiful menjelaskan itu kan termasuk mohon maaf pendapat yang tidak boleh ya, harus membayar. Jadi antara membayar fidyah dengan tidak, akhirnya sebagian besar ibu hamil itu memaksakan diri berpuasa. Kenapa? Daripada mengganti 1 bulan kan berat. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh membayar fidyah. Boleh membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasa misalnya dan seterusnya. Dan saya kembali tadi, jadi terkena kembali tadi kalau aspek medis memang kita pahami sebenarnya ya, merubah pola haid itu secara medis tidak sehat. Terus terang tidak sehat. Bukan hanya efek bulan itu. Bayangkan kalau kita, mohon maaf ya Ustadz, mohon maaf, kalau kita bisa bayangkannya bagaimana dosanya kita ketika kita meregulasi haid bulan Ramadan ini, bulan Maret sampai April ya, dengan minum minum hormon atau obat kontrasepsi, kemudian akhirnya kita mengalami perdarahan setelah Ramadan. Coba, apa tidak menzalimi diri sendiri? Syukurlah kalau berapa orang yang minum obat hormon itu Ustaz, mohon maaf, setelah berhenti dia Ustaz normal saja Dok ya. Normal saja, alhamdulillah. Tapi Iya. bagaimana ketika dapat pas orang yang mau apalagi kalau usia sudah 35-40 tahun minum obat hormon dan berhenti, wow, bisa 1 bulan, 3 bulan, bahkan bisa 6 bulan dia bercak, menometragia, perdarahan. Nauzubillah. Itu yang kemudian para ulama dan dokter sepakat sebenarnya selain haji dan umrah sebaiknya jangan meregulasi haid
hanya dengan kepentingan ibadah, atau tadi juga mohon maaf Ustaz ya, kepentingan seksual ya, orang-orang biasa pengantin baru mau pergi honeymoon, mau keluar kota daripada haid di maaf ya, biasanya itu orang kalau mau liburan tidak mau haid supaya masih bebas, tidak mau repot saja, tidak mau repot ganti swab test kalau di perjalanan, dan juga mau menikmati honeymoon yang mungkin dengan menggunakan hormon sebagian tidak diindikasikan. Saya kira begitu. Mohon maaf banyak menambahkan saja. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Ya, Syukran Dok. ya, barakallah. Ya, karena ada bro. Syukran Dr. Nas. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Nah, ini saya takutnya Ustaz, ini anak-anak gadis kita yang banyak juga anak-anak gadis itu, kalau orang tua mungkin anak-anak gadis kita supaya mau puasa tidak mau repot mengganti, paksa minum obat hormon, dan kemudian itu ya betul Dok. Iya ada betul. Ya, makanya saya tanyakan. Ada tempat beberapa yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Jadi saya alhamdulillah kuat sekali ini penjelasannya Dok dari Pak Ustadz dengan dari Pak Dekan. Alhamdulillah, syukran. Insyaallah. Terima kasih Dr. Nas. Ya, barakallah. Ya, mohon maaf ini karena saya dulu concern sekali karena banyak sekali banyak ibu-ibu dan anak gadis juga malah sengaja menggunakan kontrasepsi atau hormon supaya itu alasannya bukan bukan ibadahnya. Dia alasannya apa? Malas, repot mengganti di bulan Ramadan, di luar Ramadan. Itu jelas sekali. Satu, yang kedua itu tadi akhirnya datang setelah Ramadan gangguan haid, setengah mati diobati, tidak salat lagi. Luar biasa efeknya kalau kita meregulasi hal yang prinsipnya yang fisiologi sebenarnya qadarullah itu harus kita nikmati. Begitulah ya. Insyaallah. Terima kasih banyak, Dok. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Usman. Ya, saya kembalikan ke Pak Usman. Ya. Ya, supaya adil ya, mungkin tadi dari dosen 2 orang, mungkin ada perwakilan dari Tendik dan juga mahasiswa. Mahasiswa ya, Tendik dan mahasiswa. Betul. Jadi perwakilan 2 orang dari Tendik dan 2 orang dari mahasiswa supaya adil. Ya, kita dengar juga. Ya. Silakan dari Tendik dan mahasiswa, silakan. Ini yang dari mahasiswa nggak ada yang mau bertanya? Saya lihat sudah menurun sampai 775 ini. Kita masih di sini. Itu Pak Dekan. Maksudku saya ini yang disampaikan Dr. Manda dan Dr. Titi sebaiknya absen di terakhir ini ya. Ini yang di absen yang terakhir ya. Iya Dok, saya belum set dulu. Perlu banyak off cam juga Dok. Iya. Kita ini sekali nih disampaikan lampu walaupun kita di jalan begini ya kita upayakan memaksimalkan. Ya, dan mungkin sebelum kita akhiri pertemuan malam ini, mungkin ada arahan sebagai penutupan dari Ayahanda Dekan. Mohon maaf, Dok. Mungkin bisa ada arahan, Dok. Ya, silakan, Dok. Kan arahan ini hanya betul-betul, Masya Allah, Ustaz Saiful, barakallah ya, sehat selalu, mengawal kami, mencerahkan kami. Kami ini jujur, saya pribadi merasa ya, walaupun kita ini mungkin sudah dosen, sudah apa, Masya Allah, masih banyak hal rasanya kami ingin belajar, ingin dapat asupan, masih perlu dapat kajian-kajian, telah analisis Al-Quran dan Sunnah ini, karena Masya Allah, begitu dalamnya ilmunya Allah, dan kami merasa pribadi ya, sebagai pribadi masih merasa sangat superficial, walaupun mungkin setiap hari juga berusaha mendalami, berusaha memahami, tetap kami merasa masih superficial, sehingga kami berterima kasih selalu diberikan arahan dan pengingat, pencerah seperti ini. Satu, yang pertama. Yang kedua, anak-anakku sekalian, juga para dosen, kolega, juga saudara-saudaraku para tendik, mari ya, saya mengajak diri saya dan pribadi saya sendiri dan Sivitas Akademika FKUM ini dalam segala hajat dan keinginan besar kita untuk Sivitas Akademika FKUM ini, tidak akreditasi, tidak untuk anak-anak kita, pencapaian kompetensinya, keselamatan kita, kesejahteraan kita, keberkahan kita, dan untuk masa depan akhirat kita. Mari ya, kita saling mengingatkan, saya pribadi, keluarga, para dosen, para mahasiswa dan tendik. Saya selalu ingatkan ini, mari kita buat gerakan spiritual. Mohon pencerahan Ustadz,
di FKU ini sekarang sudah ada Hafiz-Hafizah ini, kita buat gerakan salat berjamaah. Ada Satgas yang mengingatkan kita, Ustaz, mohon maaf, Ustaz, tidak berlebihan. Saya katakan walaupun itu orang mengatakan bagaimana, tidak, pokoknya kalau ada salat sudah azan, waktu azan, baik jangankan mahasiswa, dosen, pimpinan, biar rapat harus dibubarkan. Mari kita berjamaah. Allah lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, tetap kebiasaan-kebiasaan kita, doa, zikir menjelang dan mengakhiri perkuliahan. Yang ketiga ini lagi, tahun akademik ini saya sudah arahkan ke Ayahanda Wakil Dekan 4 untuk membuat gerakan sholat duha berjamaah. Jadi anak-anak paling tidak kita coba dulu nih seminggu 3 kali lah. Senin, Kamis, Jumat kalau tidak salah atau apa itu, kami harap di setengah 8 atau jam 8 kuliah dimulai jam 7 sholat duha berjamaah. Sudah pernah kita buat dulu sebelumnya sebenarnya, tapi tidak begitu dipatenkan, dan ini tahun akademik semester ini kita memotivasi paling tidak pimpinan atau dosen yang mengajar, salah satunya terutama dosen laki-laki, untuk memimpin salat duha berjamaah bagi anak kita seluruhnya di masjid pagi-pagi jam 7, kemudian bergeser setengah 8 atau jam 8 mulai kuliah. Dan kemudian waktu sholat duhur, asar pun kita stop kalau perkuliahan. Ditambah yang lain, Ustaz, ada Jumat berkah, kegiatan sedekah, kemudian kegiatan-kegiatan tahsin, pelatihan tahsin untuk dosen dan karyawan, kemudian ada rumah tahfiz yang kita inisiasi sekarang, juga bagaimana kita pokoknya maksimalkanlah gerakan spiritual ini. Ada juga zikir akhir bulan, kemudian zikir dan tadarus menjelang kegiatan UKM PPD, dan masih banyak lagi. Insyaallah teman-teman, para dosen, kolega, ayahanda, ibunda, teman sejawat adindaku, dan para teknik dan anak-anakku mahasiswa, mari gerakan spiritual ini sangat penting. Saya pribadi merasa bahwa tidak ada apa-apa kita selain pertolongan dari dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz, mohon selalu pencerahannya, dan sekali lagi jazakallah khairan katsiran, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insyaallah semoga Allah mengantarkan kita mengakhiri Sya'ban ini menuju Ramadan dan memaksimalkan Ramadan, kita di dunia wal akhirat bisa selamat dan dapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak, Dok. Terima kasih banyak juga kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya pada malam ini, yang tentu ini sangat bermanfaat buat kami dalam sebagai bekal kami dalam menyambut bulan Ramadan. Dan khususnya juga kepada Ayahanda Dekan, walaupun beliau dalam perjalanan, tapi Masya Allah beliau masih sempat membuka dan menutup acara ini sampai akhir, dalam artian beliau betul-betul memantau acara ini sampai terakhir. Masya Allah, jazakallah khair, Dok. Marilah kita menutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.